Tadi ini bicara soal sosmed. Di sosmed kan seringkali menampilkan tampilan-tampilan yang orang bilang pada seksi. Pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang ada yang DM macem-macem gitu di sosmed? Oh itu mah udah bukan hal biasa lagi, udah banyak banget. Aku sekarang udah males baca DM ya, udah jarang banget baca DM gitu, kecuali emang dari teman-teman yang memang nyarinya di WA tuh susah banget, mereka DM gitu ya. Jadi aku udah ini deh, banyak banget yang nge-DM. DM aneh-aneh, kadang-kadang ngirim foto yang aneh-aneh. Apa tuh? Hah? Apa tuh? Ya itulah. Itulah. Anehnya apa? Itu. Nggak ngerasa risih nggak dengan DM yang aneh-aneh kayak begitu, sampai akhirnya diladenin, dalam arti diladenin, dimarahin. Aku tuh nggak pernah ngeladenin. Jadi gini, aku tuh bermain sosmed itu tuh itu buat aku hiburan. Dari dulu tuh main-main aja gitu. Ya ayo rame-rame kalau main-main. Makanya aku tuh nggak pernah mendengarkan omongan orang gitu ya. Bukan berarti aku nggak peduli ya, enggak. Karena emang tujuan aku main sosmed itu main-main aja dan pingin berkonten gitu loh, bikin apa yang ada di aku suka gimana gitu, yang positif lah ya, apa aku tuangkan di konten, tuangkan di sosmed gitu. Jadi kalau ada DM aku nggak peduli, aku nggak hirauin lah. Cuman kadang-kadang sesekali sih kepencet kadang-kadang, aduh ngebuka lagi apa gitu kan. Follower aku kebanyakan cowok ya, kebanyakan tuh para lelaki di sana gitu. Jadi kadang-kadang ya gitulah, mungkin nggak ada kerjaan ngirim gambar apa gitu, tapi itu is okay lah, suka-suka mereka lah ya, follower mah bebas. Tapi di awal-awal sempet shock juga nggak sih? Shock dengan adanya hal-hal kayak gitu? Iya shock, aku kan nggak ngerti orang yang bikin Instagram aku aja teman, bukan aku yang bikin. Pas lihat aduh kaget gitu, nggak ngerti aku kayak gitu. Aku sempat kepikiran untuk menempuh jalur hukum nggak sih kak? Jalur hukum ketika ya, yang DM video-video foto. Itu orangnya cuek banget deh kayak gitu. Itu orangnya buat aku nggak penting gitu loh. Buat aku tuh kayak gitu nggak penting ya, teman-teman netizen buat aku fans aja gitu. Fans yang tertunda ya. Sebenarnya mereka seneng sama kita, tapi kan mau nyari ini aja biar direspon ya nggak biar direspon sama kita. Tapi yang paling parah DM apa selain ngirimkan gambar? Yang paling parah kata-kata. Paling parah ngirim gambar senonoh gitu ya kan. Paling parah apa ya, kalau dibilang mau dipakai gitu ya, mau dibayar gitu ya, kayak di podcast itu aku ya ada lah. Buat aku itu agak parah sih, tapi B aja sih kalau nggak ditanggepin. Paling ya main-main doang gitu. Tapi kan Diana, selama ini kan tadi kan yang bilang di job nyanyi udah banyak banget nih. Dan selama menjalani job nyanyi itu ada nggak sih mungkin ketika berinteraksi dengan penonton, maaf ada yang kurang ajar gitu, nyolek atau apa gitu, pernah pengalaman kayak gitu nggak? Nggak pernah. Aku selama ini nggak pernah gitu loh. Dan aku terakhir kemarin show barusan 4 hari lalu aku pertama kali perdana nyanyi di klub kan. Nyanyi di klub pastilah ada, tapi setiap kali aku show itu biasanya ada yang jagain sih. Suka ada bodyguard security lah dari penyelenggara ya. Jangan ada pelecehan gitu. Tapi kan di awal tahun 2023 mungkin apa sih kayak target dari tahun ini kak sendiri, di Kadiana sendiri, target utama di tahun 2023 ini? Jadi gini, kalau dibilang target, aku pingin semaksimal aku untuk berkarya ya. Yang sekarang aku lagi tekun itu nyanyi gitu loh. Ya kalau ini aku pingin ngeluarin single, dan semoga single aku itu diterima gitu di semuanya, bisa meledak lah, bisa nampol. Gitu sih, karena ya aku lagi tekunin nyanyi sih, lagi seriusin di nyanyi, karena job aku tuh banyak banget dan semua orang tuh pada nanya, lu nggak ada single tuh ada, aku tuh udah punya single, bisa dilihat di YouTube ya, aku punya single, cuman belum ini aja gitu, belum terlalu nampol gitu ya kan. Ya semoga single aku berikut ini bisa nampol. Sepadat apa sih kak jadwal? Sepadat apa sih jadwal manggung untuk nyanyi? Aku tuh hampir setiap hari, kadang aku malah pingin istirahat, aku
bukannya sombong ya. Karena aku tuh pernah sakit gara-gara nyanyi terus. Makanya aku sekarang lebih memilih gitu. Di bulan ini aja aku keluar kota berapa kali ya? 4-5 kali aku keluar kota. Nanti ini aku keluar terus ya muter-muter Indonesia dulu ya. Semoga kita bisa keliling dunia aja lah. Biasa kemana aja Pak? Hah? Biasa kemana aja keliling kota itu biasa kemana? Ke Makassar, ke Balikpapan, ke Bandung, ke Medan, ke Papua, ya gitu keliling. Kak, tapi kan di dunia tarik suara ini kan penyanyi perempuan banyak nih. Mungkin ada ciri khas yang dibuat sama Kak Diana nggak sih untuk dia selain ampul dan seksi itu tadi? Kalau dibilang ciri khas itu, yang satu gini, yang satu membuka mata dari kadang-kadang gini ya. Ada yang ngundang aku itu, cuman karena lihat podcast atau sosmed beredar Diana di Starlight itu nampol-nampol seksi-seksi. Mungkin mereka cuma pengen lihat keseksian itu. Kebanyakan itu dari luar kota ya yang undang gitu. Penasaran ya. Tapi pada saat aku tampil, itu menutup dan membalikan semua pikiran-pikiran mereka. Maaf ya, ini yang ngomong kliennya loh, bukan aku. Ini yang ngomong orang-orang yang biasa ngundang aku nyanyi. Membuka mata mereka bahwa ternyata aku emang penyanyi gitu loh. Aku bisa nyanyi gitu kan, bukan yang hanya seksi-seksi aja. Jadi aku tuh bisa menempatkan diri aku. Makanya dari dulu aku selalu nekenin sama teman-teman di podcast apapun aku bilang yang kalian lihat di sosmed itu hanya sebuah konten. Tapi ketika aku bernyanyi, aku tuh tampil seorang Diana di Starlight yang elegan gitu loh. Dengan ketika aku bernyanyi di depan menteri, di depan TNI, di depan polisi, ya aku elegan, tertutup, seksi tapi tetap elegan dan bener-bener bernyanyi gitu loh. Bukan yang hanya ala-ala gitu loh. Ada kan bilang, ini paling jual body doang kayak gitu. Banyak lah komen-komen gitu kan, jual body doang, suara mah gini. Ya aku juga nggak bisa menjawab semua. Biarkanlah waktu dan juga apa yang kalian lihat nanti gitu. Dengan usahaku ya, dengan usahaku dan juga teman-teman juga di belakangku gitu. Nah jadi itu sih memutar semuanya gitu dari yang seksi-seksi, tapi ketika aku live dan juga tadi tanya khasnya ya. Nah kalau dibilang khas, kenapa kebanyakan aku nyanyi lagu koplo dan lagu-lagu dangdut ya? Karena aku mau menghubungkan antara si tampol-tampol ini nggak mungkin dong kita nyanyi lagu pop. Apa lagu mahal ini tuh yang Sisa rasa di dada, nggak mungkin dong, boleh lah kalau mau ngelawak ya Kian. Itu masuknya kan di lagu-lagu pop gitu, jarang goyang gitu sambil joget tampol nih ya, itu masuk. Makanya kenapa aku sekarang lebih mengambil momen itu gitu loh, dan sekarang banyak loh yang nanya, Kak keluarin lagu tampol dong. Makanya sekarang juga aku lagi berpikir gimana aku mau mengeluarkan lagu tampol tetapi tidak mengumbar keseksian, enggak. Jadi anak-anak pun semua, dari kalangan anak-anak sampai orang besar tuh itu, jadi kemasannya tuh jadi positif sih, jadi dari sebuah karya lagu gitu loh, bukan yang hanya menonjolkan, tapi jadi lagu yang nampol gitu ya, tapi tetap nampol gitu. Gimana sih, lagi mikir itu juga konsepnya. Kota mana Kak yang paling berkesan dan di luar ekspektasi Kakak ketika kota mana yang paling berkesan dan di luar ekspektasi dari Kota yang berkesan itu di Lubuk Linggau berkesan, di Luwuk berkesan, Makassar berkesan. Aku kayaknya setiap kota kayaknya berkesan gitu loh, punya ceritanya masing-masing, euforianya tuh berbeda gitu.